Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sata Prandangan. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru besar SMP 5 Negeri Prandangan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar kata oleh kepala sekolah, kemudian yang ketiga pemaparan budaya positif di SMP 5 Negeri Sata Prandangan, yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Sata Prandangan, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan, dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namo Swaho Tat Astu Namo Swaho. Acara kita buka. Masuk acara pertama, yaitu pengantar kata oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sata Prandangan. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman suatu materi dalam diskriminasi terkait dengan budaya positif pada siang hari ini ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang menjadi peserta di siang hari ini sempat hadir. Dalam kesempatan ini kita sudah masuk pada CIP angkatan 2011 dan bisa lanjut sampai di penghujung. Kemudian terkait dengan budaya positif, ini memang dalam era sekarang kita harus mencari strategi untuk bisa mengimbangi ya, pemahaman atau penerapan teknologi ini yang oleh anak-anak pengasuhan saya mereka belum memahami itu. Dan karena di dalam teknologi ini kan ada positif negatifnya, antara dipakai main dengan digunakan untuk media belajar. Namun kalau sepengetahuan saya masih lebih cenderung anak-anak memanfaatkan setiap peluang yang ada bukan untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang menjadi topik pembelajaran mereka, namun hanya mencari celah untuk bermain game apalah namanya. Itu dalam budaya positif ini harus sama-sama kita cari strategi bagaimana sih caranya agar anak ini bisa memunculkan sadar sendiri. Ini hampir setiap selesai tulisannya untuk yang dulu saya sendiri sudah meluangkan waktu 7 sampai 5 menit ya, untuk memberikan pemahaman kepada mereka antara manfaat positif dan negatifnya daripada teknologi yang sekarang sudah semakin canggih. Nah, dalam penerapan budaya positif, nah itu bagaimana kita bisa mensinkronkan budaya positif ini dengan memerangi hal-hal yang kurang efektif oleh anak-anak. Dan nanti dalam pemaparan seperti apa diskusikan. Yang jelas kita akan berusaha, salah satu poinnya adalah bagaimana menyadarkan anak memang benar-benar dari hati agar mereka menyadari, oh ini kesempatan untuk belajar dulu, ini jadwal untuk kita bisa main dulu, sehingga tidak perlu lagi ada ketika belum memanfaatkan HP kita tadi dengan kesempatan di seminar 1 yang lain aktif membantu tapi yang lain sibuk dengan bisnisnya. Berarti ada yang sudah mulai sadar dan ada yang belum menyadari. Untuk itu ayo kita sama-sama dengan caranya dengan senang menyerah karena ini bagian dari tanggung kita untuk kita bisa secara perlahan-lahan anak-anak ini sadar bahwa inilah kepentingan untuk belajar dan ini kesempatan yang kita bisa mengatur waktu. Mungkin ini hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada hubungan. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat silakan. Terima kasih pula mengantar kata dari Bapak Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu-Ibu guru hebat, kita lanjut ke materi. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu guru hebat, pada pemaparan kali ini, pada kesempatan ini, adapun materi yang saya bawakan yaitu budaya positif. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, budaya positif itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
yang terakhir segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar di sini terbagi dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama, namun di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk tidak dilihat sebagai suatu kesalahan, namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, namun di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah, namun teori kontrol model berpikir menang-menang. Kita masuk disiplin positif. Daniel menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa disiplin yang artinya belajar. Disiplin dari mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin dari diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi, seorang melakukan sesuatu karena termotivasi. Nah, motivasi tersebut ada 3. Yang pertama, untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Berarti motivasi ini bersifat dorongan dari luar, karena mereka hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seorang siswa melakukan tugasnya itu karena mereka takut dihukum atau mereka takut tidak dapat nilai. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau dorongan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Mereka hanya melakukan sesuatu karena ada hadiah atau penghargaan, pujian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang diyakini. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasi inilah yang kita inginkan ada di dalam anak didik kita, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri atau dari internal, tanpa pengaruh dari hadiah atau imbalan, kemudian tanpa menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, rasa diterima, dan kebebasan. Nah, untuk bertahan hidup, ini kebutuhan yang bersifat universal adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, dihargai, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi bisa ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa mengkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Yang terakhir, kebebasan. Kebutuhan ini untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan maupun mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan
yang pada saat belajar merasa tertekan, mungkin pelajaran atau materi yang kita berikan tidak menyenangkan bagi mereka, sehingga kita perlu mengadakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kasih sayang. Nah, kasih sayang juga sangat diperlukan oleh murid kita, di mana seorang anak mungkin di rumahnya yang mengalami masalah keluarga atau broken home. Nah, biasanya anak tersebut akan mencari perhatian kepada guru yang di sekolah, mungkin teman. Nah, anak seperti ini perlu kita berikan atau kita tuntun supaya anak seperti ini merasa disayangi, ada yang menyayangi, sehingga pada saat di dalam kelas atau berada di sekolah dia merasa senang karena ada yang menyayangi atau yang membutuhkan. Mereka merasa diterima. Yang terakhir, kebebasan. Ini kebanyakan anak-anak memerlukan, merasa butuh kebebasan, di mana pada saat diterapkan seragam saja kadang mereka ingin bebas memakai, misalnya memakai sepatu hitam. Mereka juga kadang ingin memakai putih, ingin bebas dari aturan. Selain itu, di dalam kelas juga seorang murid merasa ingin bebas, tidak terbebani. Misalnya pada saat pembelajaran, anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas karena mereka ingin bebas bermain. Nah, hal ini kita perlu menerapkan disiplin positif. Apa yang harus kita lakukan agar anak tersebut merasa bebas. Kemudian posisi kontrol. Nah, pada posisi kontrol ini seorang guru ataupun atasan dalam melakukan hal memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Pada posisi kontrol sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat, lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kemungkinan kamu selalu saja salah. Selain itu, ada juga selalu, pasti, selalu, terakhir, selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Nah, biasanya penghukuman atau posisi kontrol pada saat di kurikulum Merdeka sudah mungkin hampir tidak ada. Hanya saja konsekuensinya. Konsekuensi masih berlaku, tapi hukuman sudah jarang, bahkan sudah tidak ada. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, biasa guru berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, disiplin ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya
Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini biasanya guru akan berkata, ayo buatlah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, hal negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu atau bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut, di mana mereka merasa gurunya itu adalah temannya, jadi dia akan bergantung pada guru tersebut. Nah, guru yang lain yang mereka anggap bukan temannya, apabila disuruh oleh guru lain, dia akan tidak mau atau menolak karena dia merasa bukan temannya. Jadi itu sisi negatifnya. Kalau positifnya seperti tadi, hubungannya terjalin dengan baik. Karena di sini diambil dengan hubungan yang secara humor sehingga mudah berpengaruh pada murid tersebut. Itu posisi positifnya. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pertanyaan yang akan diajukan biasanya, pertanyaannya, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku yang digunakan sebagai perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi ini di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, mampu maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, pertanyaan biasa yang diajukan, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang diri. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik atau lebih kuat. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang teratas karena ini posisi yang sudah terbaik ya dibandingkan posisi
keyakinan kelas. Nah, kenapa bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu bersifat positif, beda dengan peraturan ya. Karena kalimat peraturan dan keyakinan beda. Kalimat peraturan biasanya dilarang membuang sampah, tapi pada keyakinan kelas, buanglah sampah di tempatnya atau jagalah kebersihan kelas. Itu contoh keyakinan, kalimat keyakinan. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, misalnya di lingkungan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini gambar segitiga restitusi. Tahapan awal adalah menstabilkan identitas. Nah, pada tahapan menstabilkan identitas, biasanya hal-hal yang akan dikatakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan hal itu. Nah, kemudian di validasi tindakan biasanya seorang guru akan berkata, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian menanyakan keyakinan, biasanya seorang guru akan berkata, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, sesi menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kemudian di sesi validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya kalimat yang sering digunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari Ilya. Kamu pasti
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sesi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang lebih dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini merupakan hubungan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan pada saat menanyakan keyakinan kelas. Itu hanya suatu contoh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru hebat, mungkin hanya itu pemaparan disiplin positif dari saya. Kalau ada tanggapan atau masukan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya persilakan. Ada saya lagi. Baik, terima kasih. Di awal tadi dijelaskan dan secara singkat umum, tapi tidak masuk dalam poin tadi sudah disepakati. Saya sedikit memberikan jawaban terkait tadi di akhir ya, atau terkait Segitiga respektif. ya, di segitiga itu kita kan memang menjelaskan bahkan mencontohkan diri kita saja tidak selamanya benar kan, atau sempat saja melakukan hal yang salah. Di sini memang kalau kita ini secara mentah bisa saja disalahartikan oleh anak. Namun di bulan positif ini harapannya adalah kita mampu benar-benar di akhir dari pernyataan itu, kita mampu menggarisbawahi dan menghilangkan statement awal tadi. Artinya setelah kita mengakui kesalahan, kekeliruan lah yang tidak sengaja mungkin, tapi di terakhir itu kita harus membawa keyakinannya mereka, mempertegas kepada keyakinan mereka bahwa intinya itu tidak boleh. Tidak mungkin mudah-mudahan yang lain sepakat begitu. Nah, sehingganya kita selaku guru harus berpandai-pandai mencari pernyataan apa sebagai sesuatu yang bisa membuat anak ini bukan merasa itu dibenarkan dan membuat lagi, tapi dia seolah-olah boleh seperti itu, tapi ketika memang garis bawahnya bahkan mencontohkan diri kita saja tidak selamanya benar kan, atau sempat saja melakukan hal yang salah. Di sini memang kalau kita ini secara mentah, bisa saja disalahartikan oleh anak-anak. Namun di budaya positif ini harapannya adalah kita mampu benar-benar di akhir dari pernyataan itu, kita mampu menggarisbawahi dan menghilangkan statement awal tadi.
Artinya setelah kita mengakui itu kesalahan, kekeliruan lah yang tidak sengaja mungkin, tapi di terakhir itu kita harus membawa keyakinannya mereka, mempertegas kepada keyakinan mereka bahwa intinya itu tidak boleh. Kita mungkin mudah-mudahan yang lain juga sepakat gitu. Nah, sehingganya kita selaku guru harus berpandai-pandai mencari pernyataan apa sebagai sesuatu yang bisa membuat anak ini bukan merasa itu dibenarkan dan membuat lagi atau berbuat lagi, tapi dia seolah-olah boleh seperti itu, tapi ketika memang garis bawahnya adalah kekeliruan, mungkin kekhilapan atau mungkin lupa dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kita tidak menginginkan itu terjadi lagi. Mungkin itu dulu, kalau ada yang lain silakan. Baiklah, mungkin ada dari Ibu Sri, silakan. Baik, terima kasih Buni. Sedikit dari saya terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Lisi terkait dengan budaya positif. Jadi tadi Bu Lisi sudah menjelaskan tentang ada posisi kontrol di situ ya, mulai dari pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, teman, manajer. Nah, pada posisi kontrol ini kan kita sadari ya, kita sadari dan memang biasa sering, saya pun mungkin biasa sering melakukan hal seperti itu. Karena sebelum saya menjelaskan pemaparan yang Ibu menjelaskan, mungkin kemarin saya itu kadang berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Karena memang kenyataan di kelas ketika ada anak yang mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari keinginan atau harapan kita, berarti anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Ning. Nah, pada posisi ini kan biasanya kita guru kadang seperti yang pernyataan yang Ibu katakan tadi, kenapa sampai berbuat seperti itu? Jangan melakukan itu. Nah, seolah-olah kan di sini posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira efektifnya atau baiknya kita itu sebagai guru itu berada pada posisi apa? Apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, atau berada pada posisi sebagai manajer? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, di situ ada posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di posisi penghukum biasanya kita melakukan hukuman fisik atau konsekuensi, misalnya anak yang terlambat dihukum misalnya dengan mencuci kamar mandi atau membersihkan kamar mandi. Itu posisi penghukum. Kemudian ada di posisi pembuat rasa bersalah misalnya. Nah, pada saat posisi pembuat rasa bersalah itu lebih lembut dari penghukum, misalnya mestinya kamu jangan begini, apa kamu gak kasihan sama orang tua kamu yang membiayai kamu. Nah, pada saat seperti itu anak akan merasa rendah diri atau menyalahkan dirinya sendiri karena mereka merasa telah mengecewakan orang tuanya. Nah, kemudian posisi teman juga bagus, posisi teman, tapi ada efek negatifnya. Efek negatifnya pada saat seorang guru tidak bisa membantunya, mereka akan merasa kecewa karena temannya tidak mau membantu. Kemudian anggapannya terhadap guru lain yang dianggap bukan temannya, dia tidak akan mau menurut. Kemudian di posisi pemantau, ini berdasarkan data-data atau catatan-catatan tentang perilaku anak. Nah, terakhir posisi manajer. Posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru mengevaluasi kesalahan siswa menjadi lebih baik, membantu seorang siswa atau muridnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, jadi posisi yang paling efektif itu adalah posisi manajer, karena murid sadar akan kesalahannya dan bisa menemukan
menemukan solusi yang dihadapi sehingga tidak akan melakukan kesalahan kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, Ibu Ning. Jadi tadi ya, berarti yang efektifnya sebagai seorang guru itu kita berada pada posisi sebagai seorang manajer, memposisikan diri sebagai seperti mengevaluasi kembali kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut, tetapi tidak menjadikan suatu beban bagi dia, tapi lebih kepada merefleksikan kembali kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, terima kasih Ibu Ning atas jawaban, atas pencerahan yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru hebat, masih ada kira-kira yang memberi tanggapan mungkin atau penguatan atau pertanyaan? Bagaimana Kak Ismet? Sedikit? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena sudah tidak ada lagi tanggapan atau masukan pertanyaan, jadi untuk pemaparan disiplin positif di SMP 5 saya akhiri. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu guru hebat SMP 5 Negeri Sata Perandangan, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sata Perandangan, karena sudah memberikan kesempatan saya melaksanakan diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, terakhir yaitu penutup dengan mengucapkan Om Pramesmito Dinama Sahur, Om Santi Santi, acara saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Santi.
boleh mengejek teman, tidak boleh minum di kelas, menghargai dan menghormati guru, menghormati guru, tidak boleh makan, tidak boleh main, tidak boleh mengganggu teman, menghargai guru dan mengerjakan tugas. Mengerjakan
kabar hari ini Putri? Sehat, Bu. Putri, kamu tahu kenapa ibu manggil kamu ke sini? Mungkin berkaitan dengan saya sering terlambat akhir-akhir ini, Bu. Iya, betul sekali. Kemarin ibu dapat laporan dari guru piket, katanya kamu akhir-akhir ini sering terlambat ya? Iya, Bu. Putri, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Termasuk ibu, dulu pernah datang terlambat ke sekolah. Nah, tentunya ada alasan kenapa Putri akhir-akhir terlambat. Karena ibu tahu Putri ini anak yang rajin, tidak pernah terlambat dulu. Saya capek dan ngantuk, Bu. Soalnya setiap malam saya nginap di rumah sakit karena ibu saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Oh, ibu turut prihatin ya terhadap masalah yang menimpa kamu. Baiklah, ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu. Nah, di sini ibu akan berpikir bersama-sama untuk mencari solusi untuk Putri untuk memperbaiki situasi ini. Nah, Putri, bukannya kamu ke sekolah ini untuk belajar kan? Untuk masa depanmu, jika kamu selalu terlambat akan merugikan kamu kan? Benar, Bu. Masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih, Bu. Kalau masih ingat, apa Putri lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan? Belum, Bu. Nah, ternyata Putri tahu. Lalu apa Putri punya solusi dari masalah yang Putri hadapi ini? Iya, Bu. Saya akan memperbaiki perbuatan saya dengan bangun lebih awal dan tidak akan terlambat lagi. Baik, Ibu senang mendengarkannya ya. Terima kasih ya Putri, kamu sudah mau belajar dari kesalahanmu. Semoga ibu cepat sembuh ya. Semoga juga kamu jadi anak yang sukses. Terima kasih, Bu. Terima kasih doanya. Iya, sama-sama. Sekarang Putri boleh masuk ke kelas lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Apriliani dari kelas 8. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Nyoman terkait masalah yang saya alami. Saya jadi mengerti tanggung jawab. Terima kasih Bu Nyoman. Kedepannya saya akan lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Om. Pagi Aura, silakan duduk Aura. Apa kabarmu hari ini Aura? Sehat, Bu. Aura tahu nggak kenapa ibu panggil kamu ke sini? Iya, Bu, kemarin waktu ujian semester saya menyampaikan. Nah, coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya bagaimana? Iya, Bu, jadi waktu itu saya membaca surat kerja ke ruangan waktu ujian semester, Bu, dan diketahui oleh pengawas ruangan. Oh begitu. Aura, ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Nah, Aura sudah baik mau mengaku kesalahan yang Aura lakukan. Iya, Bu, saya minta maaf. Nah, ibu mau tanya, kenapa Aura sampai mencontek? Karena pelajaran begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membuat catatan kecil. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Lalu apa tindakan yang Aura lakukan untuk masalah ini, untuk solusinya? Salah, Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya apa yang akan Aura lakukan? Saya akan belajar lebih tekun, Bu, dan bertanya pada guru mapel. Saya belum paham tentang materi pelajaran. Ibu dan bapak guru akan senang dengan senang. Lena, itu benar atau salah? Salah, Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Nah, untuk kedepannya apa yang Aura lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya pada guru mapel pelajaran apa yang belum saya pahami tentang mata pelajaran. Ibu guru dan bapak guru pasti senang bisa membantu kalian. Nah, sekarang Aura sudah boleh masuk ke kelas ya. Ya, Bu, terima kasih. Saya permisi, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aurora Regina Putri. Saya dari kelas 8. Saya sangat senang bisa berdiskusi bersama Ibu Nyoman atas apa kesalahan yang saya alami tadi ini. Dan saya mengerti apa arti kejujuran, dan semoga saja kedepannya saya bisa merubah sikap saya yang jelek. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, dan selamat pagi. Thank